Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah bosku, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepala daerah untuk membatasi operasional restoran dan mal saat tahun baru. Hal ini dilakukan untuk mencegah penularan virus corona saat libur Natal dan Tahun Baru 2020. Sebelumnya Luhut melarang adanya kerumunan dan perayaan tahun baru di tempat umum. Pelarangan itu untuk mengantisipasi kenaikan kasus COVID-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru 2020 hingga 2021. Luhut meminta agar implementasi pengetatan ini dapat dimulai pada tanggal 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2020. Oleh karena itu, Luhut meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home hingga 75%. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Rabu 16 Desember 2020 dengan episode Antara Ada dan Tiada. Maka dari itu, jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Empire Manufacturing yang turun dari sebelumnya 6,3 menjadi 4,9. Kemudian ada dari US Import Price Index month on month yang naik dari sebelumnya minus 0,1% menjadi 0,1%. Kemudian ada dari US Industrial Production month on month yang turun dari sebelumnya 0,9% menjadi 0,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Bank Bukopin Tbk atau BBKP yang di kuartal 3 2020 unaudited tercatat merugi 1,05 triliun rupiah secara konsolidasi dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Metropolitan Land Tbk atau MTLA yang menganggarkan belanja modal sekitar 550 miliar rupiah pada 2021 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Kresna Graha Investama Tbk atau KREN yang mencetak pendapatan sepanjang tahun berjalan hingga akhir kuartal 3 2020 sebesar 8,53 triliun rupiah dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Selasa tanggal 15 Desember 2020, IHSG ditutup melemah 2 poin atau 0,04% menjadi 6.010. Sektor properti, industri konsumsi, perdagangan, pertambangan, keuangan, industri dasar, perkebunan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada penguatan IHSG kemarin. Investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 836 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari Antara Ada dan Tiada. Seperti lagu dari band Utopia, ini stimulus pemerintah Amerika seperti antara ada dan tiada. Konflik kepentingan masih terjadi di antara para pejabat sehingga membuat stimulus tidak ada harapan untuk diberikan ketika Amerika membutuhkan. Namun terdengar kabar, konon katanya, 4 pemimpin Kongres akan bertemu pada hari Selasa untuk mencoba berdiskusi untuk mencapai kesepakatan agar dapat mengirimkan stimulus kepada masyarakat Amerika yang dimana para warganya menunggu bantuan tersebut diberikan. Keempat pemimpin itu adalah Nancy Pelosi, Mitch McConnell, Chuck Schumer, dan Kevin McCarthy. Stephen Mnuchin diperkirakan akan mengikuti pertemuan tersebut untuk mendorong agar stimulus dapat diberikan. Tanpa stimulus berikutnya, pendanaan dari pemerintah akan habis pada hari Sabtu pekan ini dan 12 juta orang akan kehilangan tunjangan pengangguran sebelum Natal. Ironis bikin menangis, ditambah lagi dalam waktu dekat, beberapa negara bagian juga akan melakukan penutupan untuk mencegah penyebaran COVID-19. McConnell mengatakan bahwa mereka tidak akan pergi tanpa ada kesepakatan yang jelas mengenai bantuan COVID, tidak peduli seberapa lama waktu yang dibutuhkan. Ini bukan masalah seberapa lama McConnell, ini masalah seberapa besar dan cepat. Kalau hanya bertemu duduk-duduk cantik, ya kesepakatan juga tidak akan menjadi kata sepakat. Meskipun kami melihat potensi kesepakatan minggu ini kian besar, karena ini akan menjadi minggu terakhir pendanaan tersebut. Sejauh ini, para pejabat tengah berusaha untuk membuat paket bantuan senilai 700 miliar dolar yang dimana bantuan tersebut dibuat untuk pinjaman kepada usaha kecil, asuransi pengangguran, distribusi vaksin, pendidikan, dan bantuan sewa. Para negosiator mendesak para kelompok yang memiliki kepentingan untuk dapat mengesahkan RUU tersebut atau setidaknya menggunakan sebagai kerangka untuk membuat RUU stimulus. Stimulus tersebut apabila berhasil diberikan akan mendorong dan memperpanjang program tunjangan pengangguran di mana pandemik dengan memberikan bantuan kepada 12 juta orang dan memberikan tunjangan pengangguran sebesar $300 per minggu untuk kurun waktu 16 minggu.
Beberapa pejabat juga masih berjuang untuk terus mendesak Kongres untuk memberikan stimulus kedua sebesar $1.200 sebagai bala bantuan. Tentu besar harapannya bahwa pekan ini stimulus dapat segera diberikan agar bantuan dapat segera dikirimkan, yang dimana tentunya menjaga ekspektasi akan harapan pemulihan ekonomi ke depannya. Untuk menjaga asa, Moderna Inc. memberikan informasi bahwa vaksin yang mereka miliki sangat aman dan efektif untuk mencegah COVID-19 pada orang yang berusia 18 tahun ke atas, sehingga memberikan kesempatan bagi para regulator untuk memberikan otorisasi darurat penggunaan vaksin tersebut. Sejauh ini, FDA mengatakan bahwa vaksin tersebut memberikan tingkat efektivitas yang cukup tinggi dalam mencegah gejala COVID-19. Sebagai informasi, vaksin Moderna memiliki tingkat efektivitas 86,4% untuk orang yang memiliki usia 65 tahun ke atas dan 95,6% untuk mereka yang berusia dari 18 hingga 65 tahun dengan efek yang dirasakan adalah kelelahan dan sakit kepala. Jadi hari ini kami melihat pergerakan pasar akan cukup sumringah dengan dukungan beberapa sentimen positif yang hadir pada hari ini dengan fokus terhadap pertemuan The Fed dan Bank Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah dorongan. Surplusnya neraca perdagangan bulan November 2020 sebesar 2,62 miliar US dollar sejalan dengan konsensus pasar. Berdasarkan data dari BPS, surplus tersebut diperoleh dari nilai ekspor yang mencapai 15,28 miliar US dollar. Raihan tersebut lebih tinggi dari impor November sebesar 12,66 miliar US dollar. Kenaikan ekspor berasal dari adanya kenaikan ekspor migas sebesar 24,26% dan non-migas naik 5,56%. Jika mengacu data bulanan, kenaikan ekspor pada bulan November dinilai cukup signifikan. Hal ini seiringan dengan bertambahnya volume dan juga membaiknya harga jual. Secara kumulatif, ekspor Indonesia sejak Januari hingga November 2020 tercatat mencapai 146,78 US dollar. Angka tersebut turun tipis dibandingkan tahun lalu sebesar 153,25 US dollar atau turun minus 4,22%. Sementara itu, nilai impor Indonesia pada November ini tercatat sebesar 12,66 miliar US dollar atau naik 17,40% dari bulan Oktober 2020. Impor bahan baku juga meningkat sebesar 13,02%. Secara kumulatif, nilai ekspor Januari hingga November 2020 mencapai 127,13 miliar US dollar atau turun 18,91% dari 156,77 miliar US dollar. Impor Indonesia masih didominasi dari sektor non-migas dengan jenis barang mesin dan peralatan mekanis, serta mesin dan perlengkapan elektrik. Kami melihat kenaikan ini cukup positif di mana produktivitas dari industri dalam negeri kembali menunjukkan adanya kenaikan sejak perlambatan sebagai dampak dari pandemi. Tentu, kita berharap hal ini dapat tercermin di PMI manufaktur bulan Desember yang rilis pada bulan depan. Dan ini akan menjadi salah satu dorongan yang cukup positif bagi pasar. Permasalahannya adalah sebesar-besar berita mengenai surplus ini dapat mempengaruhi pasar dan seberapa lama efek tersebut dapat bertahan. Ingat, valuasi sentimen saat ini masih akan mempengaruhi pasar dalam beberapa pekan mendatang. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat dan ditradingkan pada level 5.959 hingga 6.078. Pertemuan terkait dengan stimulus akan menjadi cerita pada hari ini, dengan pertemuan The Fed dan Bank Indonesia menjadi fokus untuk esok hari. Berita mengenai Moderna hari ini akan menopang pergerakan pasar. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari Tebik, kemudian yang kedua ada dari ASI, dan yang ketiga ada dari Metsi. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari BBRI atau PT Bank Rakyat Indonesia Tbk yang menargetkan penyaluran kredit tumbuh sekitar 6% tahun depan. Optimis target tersebut seiring dengan pemulihan ekonomi dalam negeri. Perusahaan berharap tahun dengan adanya distribusi vaksin corona, berharap ini sebagai momentum untuk pemulihan perekonomian dalam negeri. Untuk menyampai hal tersebut, perusahaan fokus pada pertumbuhan kredit usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, khususnya kredit mikro. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.350 dan tingkat probabilitas sebesar 56%, sementara dalam jangka waktu long term, berpotensi untuk bullish dengan target 4.550 dan tingkat probabilitas sebesar 62%. Kemudian yang kedua ada dari IRA atau PT Itama Ranuraya Tbk yang raih kontrak pengadaan 600.000 unit swab
Antigen Test. Perusahaan yang bergerak di bidang peralatan dan perlengkapan medis berteknologi tinggi atau High-Tech Healthcare Solutions telah mendapatkan order untuk pengadaan produk COVID Swab Antigen Test dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Order tersebut terdiri dari 2 tahap, rinciannya tahap 1 sebanyak 200.000 unit dan tahap 2 sebanyak 400.000 unit, sehingga totalnya sebanyak 600.000 unit produk COVID Swab Antigen Test. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat dalam jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 1850 dan tingkat probabilitas sebesar 57%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review market kita kali ini ya Bosku. Untuk info lebih lengkapnya Bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.